Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa barik lana fi ilmina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah berikan kemudahan dalam memahami pelajaran sirah nabawiyah yang setiap hari Jumat insyaallah kita berikan. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita, yaitu masa remaja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan terakhir Rasulullah saat itu dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah karena sudah selesai masa persusuannya, yaitu 2 tahun. Dikembalikan, tapi apa yang terjadi? Karena Aminah tidak memiliki uang yang cukup untuk memberikan upah kepada Halimatus Sa'diyah, maka Halimatus Sa'diyah meminta agar bisa melanjutkan pengasuhan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di kisah kemarin teman-teman masih ingat kan, ya, ketika Halimatus Sa'diyah mengasuh Muhammad di waktu kecil, hidupnya Halimah menjadi penuh dengan keberkahan. Nah, kemarin masih ingat ceritanya kan? Makanya Halimah meminta agar diperpanjang mengasuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aminah setuju, silahkan. Maka dibawalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Halimah untuk diperpanjang pengasuhannya. Tapi belum genap 3 tahun bersama Halimah, ada satu kejadian yang membuat Halimah merasa takut, merasa khawatir. Maka Halimah memutuskan untuk mengembalikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aminah. Kejadiannya adalah saat Rasulullah di waktu kecil bermain dengan Syaimah. Syaimah ini adalah putri daripada Halimatus Sa'diyah atau saudara sepersusuannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang bermain, tiba-tiba Rasulullah SAW didatangi 2 orang laki-laki berjubah putih. Lalu dibawanya dan dibelah dadanya, dan ini disaksikan atau ini dilihat oleh Syaimah. Kaget Syaimah. Kebayang gak teman-teman? Lagi main, tiba-tiba lagi asik main, didatangi seorang yang tidak dikenal, laki-laki, lalu diambil, lalu dibelah dadanya. Kaget Syaimah. Apa yang dilakukan oleh Syaimah? Berlari ke rumahnya, lalu mengadu kepada ibunya. Ya Ummi, wahai ibu, akhi Quraisy, saudaraku Quraisy. Maksudnya adalah Muhammad. Ibunya kaget. Ya Syaimah, ada apa? Aku melihat Muhammad dibelah dadanya oleh 2 orang laki-laki aku tidak kenal. Lalu yang namanya Halimatus Sa'diyah, dia kaget. Siapa yang melakukan itu? Aku tidak kenal, wahai ibu. Dan memang Rasulullah ini ketika kecil sudah didatangi malaikat Jibril untuk dibelah dadanya. Artinya apa? Dicuci yang namanya hatinya atau jantungnya ini dengan air Zam-Zam. Kata malaikat Jibril, ini adalah tempat setan, di mana setan ini bisa mengotori hati, maka diambil lalu dibersihkan. Nah, itulah
yang terjadi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadisnya dikatakan, syaqaqtu sadri marratain. Dadaku dibelah sebanyak 2 kali. Yang pertama di waktu kecil, yang kedua saat Isra wal Mi'raj. Jadi 2 kali dibelah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitu athar, aku melihat bekas belahan atau seperti operasi yang dilakukan oleh malaikat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada bekasnya. Ya, makanya sekarang kita kalau dioperasi ataupun dijahit bekas medis pasti kelihatan, karena malaikat saja ketika membelah dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih terlihat bekasnya. Apalagi yang membelah dokter, yang mengoperasi adalah manusia, pasti akan terlihat. Nah, kemudian Halimatus Sa'diyah mendengar kejadian ini, mulai berpikir dengan suaminya. Dia bilang, Bapak, kita kembalikan saja Muhammad kepada Aminah, daripada nanti datang lagi 2 orang laki-laki lalu membelah dadanya lagi. Wah, nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Aminah. Maka sepakat Halimah dan suaminya mengembalikan Muhammad yang masih kecil ini kepada Aminah. Berangkatlah ke rumah Aminah, dikembalikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Aminah, aku kembalikan Muhammad kepadamu. Aminah kaget, loh, memangnya kenapa dikembalikan? Bukankah engkau yang ingin memperpanjang pengasuhan Muhammad? Kenapa sekarang tiba-tiba dikembalikan? Apa kata Halimah? Gak apa-apa Aminah, aku kembalikan karena sudah terlalu lama Muhammad di rumahku, sudah terlalu lama Muhammad bersamaku. Khawatir engkau kangen dengan Muhammad, maka aku kembalikan. Tapi kata Aminah, enggak. Kamu pasti ada sesuatu yang kamu tutup-tutupi. Kenapa tiba-tiba mendadak Muhammad dikembalikan? Apakah Muhammad telah menyakitimu? Apakah anakku berbuat salah? Apakah anakku berbuat kekeliruan? Atau apakah ada kata-kata yang menyinggung perasaanmu, wahai Halimah? Kata Halimah, tidak ya Aminah, tidak. Tidak ya Aminah, aku hanya khawatir karena kemarin ada 2 orang laki-laki datang kemudian membelah dadanya anakmu. Disampaikan dengan jujur oleh Halimah. Aku takut terjadi kepada diriku dan terjadi kepada dirinya. Maka aku memutuskan Muhammad ini aku kembalikan kepadamu. Subhanallah. Lalu Aminah mendengar daripada ceritanya Halimatus Sa'diyah. Dia mengatakan, oh gak ada masalah, gak apa-apa. Anakku ini punya kelebihan. Lahu sya'an. Memang sejak dalam kandungan saja sudah ada kelebihan yang dilihat. Ketika lahirnya saja sudah ada kelebihan. Jadi Aminah dengan tenang mendengarkan kejadian yang terjadi kepada Muhammad saat itu. Lalu kembalilah Halimatus Sa'diyah ke rumahnya. Dan sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh ibundanya, yaitu Aminah. Berapa lama? Dari usianya kurang lebih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Dari usia ketiga, keempat, 5, dan 6. 4 tahun ikut bersama ibunya, yaitu Aminah. Teman-teman yang semua dirahmati Allah, sekarang Rasulullah bersama Aminah. Suatu hari Aminah mengajak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah, di kampung yang bernama Dhiba. Ya, sebuah kampung yang bernama Kampung Dhiba. Berangkatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aminah. Selesai berziarah kepada makam ayahnya, kembalilah Rasulullah SAW bersama Aminah. Tapi dalam perjalanan kembali ke rumahnya, qadarullah, di dalam perjalanan hanya beberapa mil, ibunya yaitu Aminah wafat, dan tempat wafatnya berada di pangkuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bagaimana sedihnya Rasulullah. Dalam keadaan usia 6 tahun saat itu sudah ditinggalkan wafat oleh ibundanya.
Sudah tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah ingin memberikan pelajaran kepada Rasulullah bahwa kematian itu tanpa memerlukan aba-aba. Ketika sudah ajal wafat, maka wafat. Itulah pelajaran ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aminah. Jadi Rasulullah pernah diajari tentang bagaimana tutur bahasa yang baik, bagaimana makanan-makanan yang terbaik, bagaimana lingkungan-lingkungan yang baik ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Lalu Allah pindahkan pengasuhannya kepada ibu kandungnya yaitu Aminah. Rasulullah SAW pernah merasakan kasih sayang seorang ibu selama 4 tahun bersama Aminah. Dan setelah Aminah wafat, pengasuhan Rasulullah kepada pamannya atau kakeknya. Siapa? Abdul Muttalib. Jadi di usia 6 tahun diasuhlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah seorang pembesar di Quraisy, menjadi pemimpin Quraisy, dan setiap Abdul Muttalib rapat kumpul dengan orang-orang Quraisy saat itu Rasulullah SAW dibawa, berada di sampingnya. Maka Rasulullah saat itu belajar bagaimana memimpin, bagaimana menjadi seorang leader. Seperti teman-teman di Pionir, tagline-nya dari Pionir itu adalah be a leader, menjadi seorang pemimpin. Memang kita ini khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang kita khalifah. Kita ini diutus sebagai pemimpin. Makanya anak Pionir harus siap menjadi seorang pemimpin, harus siap menjadi leader. Jadi keluar dari Pionir nanti, Masya Allah, kalau masuk pesantrennya menjadi pemimpin. Pemimpin kamar mungkin, pemimpin kelasnya mungkin. Ya, ketika nanti di kampusnya menjadi pemimpin organisasinya. Masya Allah, itulah yang diharapkan dari alumni-alumni Pionir. Rasulullah diajarkan bagaimana cara menghadapi orang-orang banyak saat itu ketika komunikasi dengan orang-orang banyak, bagaimana memimpin rapat. Siapa yang mengajarinya? Abdul Muttalib. Karena saat itu di usia 6 tahun bersama Abdul Muttalib selalu diajak oleh Abdul Muttalib untuk mengikuti rapat-rapat ataupun musyawarah bersama pembesar-pembesar Quraisy. Tapi tidak lama teman-teman. Ternyata hanya 2 tahun bersama pamannya Abdul Muttalib wafat. Setelah Abdul Muttalib wafat, pindah pengasuhan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya. Siapa? Abu Talib. Masya Allah. Jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Allah sebetulnya sedang mengajari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang memberikan pendidikan. Pendidikan yang pertama kepada Rasulullah adalah diberikan makanan-makanan yang baik, lingkungan-lingkungan terbaik, bahasa yang baik, yaitu di kampung Sa'diyah melalui pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Lalu di usia 4 tahun Rasulullah dipindahkan kepada Aminah, merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Dan di usia 6 tahun Aminah wafat, pindah Rasulullah kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Ini adalah pelajaran bagaimana menjadi seorang pemimpin. Lalu setelah Abdul Muttalib wafat, Rasulullah pindah diasuh oleh kakeknya atau pamannya yaitu Abu Talib. Abu Talib ini, teman-teman, perlu diketahui Abu Talib ini punya anak berapa? 15. Banyak sekali anaknya Abu Talib. Iya, 15. Maka Rasul SAW saat itu, pokoknya setiap waktunya makan, Rasulullah melihat keadaan anak-anaknya daripada Abu Talib, Rasulullah tidak mau ikut merepotkan Abu Talib. Jadi anaknya Abu Talib kalau makan, orang-orang Arab itu kalau makan pakai nampan yang besar begitu, dikumpulkan, lalu kumpul makannya. Ya, berkumpul buat lingkaran. Ya, seperti teman-teman kalau super camp atau pionir camp. Ya kan, pakai nampan lalu kumpul.
Nah, Rasulullah memperhatikan keadaan itu, rasa-rasanya kasihan kepada pamannya. Karena Abu Thalib ini hidupnya tidak kaya. Abu Thalib ini orang yang sangat sederhana, bahkan dikatakan orang yang tidak punya. Maka Rasulullah melihat bagaimana saudara-saudaranya makan. Rasulullah tidak ikut. Rasulullah SAW menunggu sampai selesai semuanya makan, barulah Rasul SAW mengambil sisa-sisa makanan atau nasi-nasi yang berjatuhan. Diambil, dikumpulkan, baru dimakan. Subhanallah. Lalu Abu Thalib melihat keadaan yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu. Abu Thalib merasa kasihan. Kasihan, ini keponakanku bagaimana? Setiap makan harus menunggu daripada anak-anakku. Maka Abu Thalib punya inisiatif sebelum anak-anaknya makan. Hak atau daripada bagian Rasulullah dipisahkan. Jadi sudah siap makannya, tapi bagian untuk Rasulullah SAW dipisahkan, lalu disimpan. Ya, barulah nanti ketika waktunya makan, barulah diberikan bagian Rasul SAW. Bisa difahami kan teman-teman? Ngerti ya? Jadi dipisahkan dulu, tidak digabungkan dengan anak-anaknya Abu Thalib. Itulah keadaannya. Jadi Rasulullah itu tidak mau merepotkan, tidak mau menyusahkan. Akhlaknya luar biasa. Nah, kemudian di dalam pengasuhan Abu Thalib, Masya Allah, Rasul SAW diajari dengan berbagai macam keilmuan. Dari yang pertama, Rasulullah dididik oleh Abu Thalib untuk menjadi seorang penggembala kambing. Penggembala kambing. Dan memang tidak ada satu orang nabi pun yang diutus ke muka bumi ini kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Jadi menggembala itu pelajaran yang luar biasa dari Allah, teman-teman. Apa yang bisa diraih dari menggembala kambing? Pelajaran apa atau kurikulum apa yang bisa diambil? Ternyata Allah ingin mendidik Rasul SAW sebelum diangkat menjadi nabi, agar Rasulullah punya yang namanya sabar. Jadi semua kejadian yang tadi, dari zaman diasuh oleh Halimah, kemudian oleh Aminah, kemudian oleh Abdul Muttalib, sampai kepada Abu Thalib, ini adalah pendidikan untuk mempersiapkan Rasul SAW kelak diangkat menjadi nabi. Jadi nggak tiba-tiba dipilih, ya Muhammad kamu nabi ya. Tidak, harus ada proses persiapan pembelajaran. Kita pun kalau ingin jadi seorang pemimpin, teman-teman, harus dididik dulu. Nggak bisa tiba-tiba kamu langsung jadi pemimpin ya. Semua ada tahapan-tahapan belajarnya. Makanya kenapa teman-teman di Pionir dididik, ada yang namanya pelajaran kurikulum diniyahnya untuk mendidik, untuk mempersiapkan teman-teman menjadi seorang pemimpin yang baik, yang jujur, yang bertanggung jawab. Maka ada diniyah. Kenapa ada kurikulum dinasnya? Agar teman-teman tidak tertinggal dengan teman-teman yang berada di sekolah lain. Bisa bersaing dari akademiknya. Bagaimana menguasai matematikanya. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan alamnya, sains. Semua diajarkan bagaimana bahasa Inggrisnya. Itulah yang dikatakan pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah dididik dengan menggembala kambing ini agar menjadi pribadi yang sabar. Coba dicek. Mungkin gak orang yang menggembala kambing itu gak sabar? Gak mungkin. Dia menggembala makhluk yang tidak berakal. Pastinya sulit untuk diatur dan diarahkan. Ya, sudah dibilang kambing jalannya lurus ya, ternyata jalannya kemana-mana. Kambing jangan makan makanan ini ya, ini makanan orang, ini haram. Kambing gak ngerti. Tapi kalau sudah terjadi ya sabar. Karena memang yang digembala itu adalah makhluk yang tidak berakal. Dilatih kesabarannya. Atau cara Allah mengajarkan Rasulullah melalui menggembala. Jadi satu, menggembala itu mengajarkan sabar. Yang kedua, ternyata menggembala kambing itu mengajarkan menjadi orang yang teliti. Teliti. Ketika menggembalakan kambing ini berangkat jumlahnya 100, jadi kembali ke tempatnya, ke kandangnya harus 100. Dicek satu persatu, jangan sampai
lebih. Kalau seandainya ternyata kembalinya 101, jangan senang. Loh, tadi kan 100, sekarang 101. Alhamdulillah hari ini saya untung 1. Bukan untung, itu punya orang ikut. Harus apa? Harus tepat, teliti. Kalau kurang 1 menjadi 99, berarti ada yang hilang. Harus dicari, harus dicek. Kalau lebih 1 berarti punya orang lain, bukan hak kita ikut, harus dikembalikan. Itulah mengajarkan ketelitian dalam menggembala. Kemudian yang ketiga, apa yang diajarkan dalam menggembala? Yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan apa? 1, diajarkan sabar. Yang kedua, diajarkan teliti. Yang ketiga, diajarkan kasih sayang atau rahmah. Bagaimana mungkin kita bisa menggembalakan binatang kalau tidak punya sayang kepada binatang? Binatang itu pasti akan melakukan sesuatu yang terkadang kita nggak suka. Maka harus dengan kasih sayang. Ya, diberi makanan, diberi yang namanya kalau binatang tuh diusap, diberi usapan, itu kasih sayang. Jadi Rasul SAW dididik untuk menjadi seseorang yang sabar, teliti, kemudian rahmah, memiliki jiwa penyayang. Itulah pendidikan dari menggembala. Masya Allah. Siapa yang mengajarkan? Abu Thalib. Di usia 8 tahun bersama Abu Thalib sudah diajarkan menggembala kambing. Kemudian apalagi? Apakah hanya menggembala kambing? Tidak. Subhanallah. Ternyata Abu Thalib mengajarkan juga bagaimana cara berdagang. Berjualan, berbisnis. Karena apa? Ternyata seorang pemimpin harus bisa berdagang. Karena dagang ini karena ternyata dari ilmu berdagang ini bisa mengajarkan beberapa akhlak yang ada. Karena apa? Dari berdagang ini ternyata banyak pelajaran yang bisa diambil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengajarkan dengan cara berdagang mencetak Rasulullah menjadi pribadi yang jujur. Makanya Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, jujur. Karena orang yang dagang, orang yang jualan itu harus jujur. Kalau tidak jujur, insya Allah pembeli itu tidak akan mau lagi untuk beli kepadanya. Kapok belinya. Kalau teman-teman nggak jujur. Ya kalau barangnya ini tidak baik, katakan ini barang ada cacatnya. Ini barang kurang ini. Ya, sampaikan. Jangan sampai kita menjual barang yang kita katakan, waduh ini barang terbaik. Ini paling keren. Pokoknya ini paling hebat, paling keren. Ternyata barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Itu namanya bohong. Dan itu hasilnya adalah haram. Gak boleh. Teman-teman yang sering berjualan, ya di sekolah pionir ini banyak yang suka berdagang kepada teman, kepada mungkin tetangganya. Boleh. Tapi ingat kuncinya harus jujur. Karena memang hakikatnya berdagang itu adalah melatih kejujuran. Makanya dibutuhkan kejujuran. Yang kedua, dalam ilmu berdagang ini ternyata bukan hanya melatih kejujuran, tapi melatih apa? Tapi melatih komunikasi yang baik kepada orang. Coba teman-teman kalau jualan misalnya, teman-teman nggak enak, cara menjualnya tidak enak, insya Allah orang nggak mau beli. Ya, ada yang tanya, maaf, ini berapa harganya? Kamu kalau nggak beli nggak usah tanya. Pasti kamu nggak akan sanggup, nggak akan mampu kamu beli. Kamu miskin. Astagfirullahaladzim. Itu bukan cara berdagang yang baik. Kemudian ditanya lagi, yang ini berapa harganya? Kamu pasti nawar kan? Aku udah tahu, kamu pasti nawar. Kamu pasti nanya doang. Nggak usah. Ya, ini bukan akhlak dalam berdagang. Ya, bahkan kalau kita bahkan kadang-kadang orang bisa tertarik membeli apa yang kita jual kalau seandainya kita ini ramah dalam menyampaikan. Diajak orang, ayo silahkan lihat-lihat dulu, nggak beli juga nggak apa-apa. Kalau beli cocok alhamdulillah, nggak beli juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ayo dilihat dulu. Yang awalnya nggak mau beli bisa jadi tertarik, jadi mau beli. Ya itulah ilmu dalam muamalah, komunikasi.
Jadi dalam berdagang diajarkan seperti itu. Jangan sampai dagang tapi jutek. Tahu jutek ya? Ya, dia sama orang itu sinis. Pokoknya kalau jualan itu ada orang tanya nggak jadi beli, dia marah. Dia maki-maki. Astagfirullah. Ya, itu bukan akhlak namanya. Maka diajarkan ilmu komunikasi dalam berdagang. Yang ketiga, ya, ilmu dalam dagang ini mengajarkan tawakal. Tawakal. Jadi berserah kepada Allah. Sandarannya kepada Allah. Coba teman-teman kalau ada tukang es jalan, dorong gerobak, ditanya, abang mau kemana? Saya mau jualan es. Kemana bang? Ke depan sana. Ke sekolah sebelah misalnya. Emang abang tahu di sana ada yang beli? Kok abang jalan ke sana kan jauh-jauh capek-capek, nanti nggak ada yang beli gimana? Apa kata abangnya? Nggak apa-apa. Yang penting aku usaha. Yang penting jalan dulu, masalah ada yang beli atau enggak, serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Dan ini adalah ilmu dalam berdagang. Masya Allah. Jadi ternyata Rasulullah banyak sekali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai cara yang diwasilahkan atau melalui perantara dari pamannya yang bernama Abu Talib. Yang pertama diajarkan apa tadi? Melalui menggembala kambingnya bisa sabar. Yang pertama diajari menggembala kambing karena Rasulullah dididik dengan apa? Rasulullah dididik agar menjadi pribadi yang sabar. Kemudian menjadi pribadi yang teliti atau diqqah. Yang ketiga menjadi pribadi yang rahmah atau penyayang. Kemudian dari ilmu berdagang, Rasulullah diajarkan agar menjadi pribadi yang jujur, ya, as-sidq. Kemudian Rasulullah diajarkan agar menjadi pribadi yang pandai bermuamalah, berkomunikasi. Yang ketiga, Rasulullah SAW diajarkan agar menjadi pribadi yang dikatakan dalam masalah dagang ini tawakal. Ya, yang ketiga, Rasulullah diajarkan agar menjadi pribadi yang tawakal. Maka Rasul SAW saat diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, Rasul SAW sudah dalam keadaan siap menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Inilah masa remaja Rasul SAW. Jadi Ustadz ulangi lagi, di usia 2 tahun masih bersama Halimatus Sa'diyah. Bahkan diperpanjang sampai di usia 3 tahun agar bisa mendapatkan lingkungan, bahasa, dan makanan terbaik di kampung Sa'diyah. Tapi ternyata di usia 4 tahun sudah dididik atau berada dalam pangkuan Halimah. Tapi ternyata tidak sampai usia 3 tahun dikembalikan kepada Aminah untuk bagaimana merasakan kasih sayang seorang ibu. Lalu setelah Aminah wafat, Rasulullah dididik oleh kakeknya Abdul Muttalib agar bisa menjadi seorang pemimpin, berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, kepada para pembesar. Itulah yang diajarkan oleh Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib wafat dan di usia Rasulullah saat itu di usia 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Talib. Sampai diajarkan bagaimana cara menggembala kambing, kemudian bagaimana cara berdagang. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran. Ya, itulah masa di mana Rasul SAW mendapat pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana perjalanan Rasul SAW saat dalam pengasuhan pamannya Abu Talib? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan sirah yang akan datang. Mudah-mudahan singkat dari apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Syukran lakum ala husni istima'ikum. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majelis sirah kita pagi hari ini. Wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.